Selamat siang semua teman-teman, dimanapun kalian berada. Jangan lupa tetap di rumah ya untuk menghindari penyebaran COVID-19. Semoga teman-teman semua pada sehat. Hari ini kita akan belajar sedikit tentang debt equity ratio atau disingkat dengan DER ya. Sebelum itu kita lihat pasar hari ini bergerak ke bawah. Sebelumnya beberapa hari yang lalu kita bisa lihat di one week sini dia sideways ya, bergeraknya ke samping, mau naik nggak berani, mau turun nggak berani, kesannya seperti itu. Di satu bulannya juga sideways ya, yang jelas di sini kelihatan di 3 bulan itu dia masih bergerak sideways di saham, di IHSG-nya bergerak sideways. Nah, saya beranggapan ini pasar masih mau bingung ambil keputusan gitu sepertinya. Karena kan COVID masih menunggu vaksin dan obat. Tapi overall bulan-bulan ini ya sudah banyak saham yang cukup murah menurut anggapan saya. Karena di PBV-nya di bawah sudah termasuk murah ya nilainya. Ada beberapa saham yang murah. Bahkan bank pun, kalau teman-teman bisa lihat bank BBNI ya, ini sudah murah sekali karena PBV-nya itu di bawah angka 1 PBV-nya, bayangin 0,58. Bank buku 4 ya, bayangin dengan temannya bank BBRI PBV-nya masih di atas 1, bahkan BCA pun masih di atas 1. Ya, oke, kita akan belajar tentang mode. Apa itu mode? Mode itu tulisannya MOAT ya, adalah gambaran tentang parit. Jadi teman-teman lihat di sini, saya mau cerita dulu. Ini ada kastil yang dikelilingi oleh parit. Fungsi parit ini atau disingkat dengan mode ini fungsinya untuk menjaga atau memperkuat ketahanan kastil ini ketika musuh menyerang. Ya, teman-teman bisa lihat di sini, jika ada tentara datang, musuh datang, dia hanya bisa melalui dari jembatan kecil ini yang bisa dilalui di atas parit besar. Ya, mode itu parit besar. Nah, di dunia pasar modal atau di dunia saham, kita harus mencari saham-saham yang memiliki mode yang besar. Mode yang besar itu sangat efektif, sangat berguna buat kita untuk menjaga dari hal-hal kayak persaingan, dan juga memberikan timbal balik yang sangat lumayan ya. Teman-teman, ini saya ada gambar lagi nih, contoh yang kedua, mode juga ya. Parit ini kastil, sebuah kastil tua. Paritnya begitu, dia bentuknya segitiga gitu ya. Ini fungsi parit ini juga sama. Parit ini fungsinya untuk melindungi kastil ini. Nah, di dunia saham juga sama seperti itu. Maksudnya apa sih? Nah, kita harus cari saham yang punya mode-nya yang tinggi gitu, yang punya keunggulan tersendiri, dan dia bisa melindungi dari segala serangan-serangan pesaingnya. Misalnya pesaingnya banting harga, atau pesaingnya punya satu produk unggulan. Nah, contoh di dunia saham itu saya ambil contoh satu saham yang punya mode ya. Menurut saya itu saham di dunia leasing itu ADMF. Kita lihat di sini. ADMF. Inilah ADMF ya. Kenapa ADMF ini adalah Adira? Kenapa menurut saya dia punya mode yang bagus? Karena coba teman-teman tanya orang yang ambil motor, atau motor lah ya biasanya, leasing apa biasanya? Ada 3 biasanya, BAF, WOM, atau Adira. Dan Adira pun di kalangan para pengkredit motor juga lumayan terkenal nama Adira. Kalau di dunia leasing mobil, di dunia jual beli mobil juga lumayan terkenal Adira. Bahkan termasuk
termasuk yang kuat ya, kuat, brandnya kuat. Nah, bicara mode adalah bicara tentang kekuatan dia ngebrand, kekuatan dia menghadapi persaingan, kekuatan dia yang memiliki keunikan sendiri di antara pesaing-pesaingnya. Jadi bicara mode itu adalah bicara apa ya, keunggulan atau niche atau enggak ceruk, dia punya ceruk tersendiri, beda dengan pesaing-pesaingnya. Contoh kita bicara yang lain, misalnya BBCA, kita bicara Bank BCA ya, menurut saya Bank BCA juga memiliki mode yang kuat. Kenapa? Karena bayangin, kalau saya survei mungkin setiap orang ya punya, hampir 80% penduduk Indonesia punya Bank BCA mungkin ya, punya ATM BCA minimal 1 lah, bahkan ada orang yang punya Bank BCA 2 gitu. Dan Bank BCA sendiri juga mau kemudahan mencari ATM-nya ada di mana-mana. Jadi saham BCA ini menurut saya memiliki mode yang bagus juga gitu. Tapi bukan berarti kita harus mencari saham yang punya mode, tapi bukan berarti kita harus beli saham itu. Kalau harganya masih mahal ya kita nggak beli. Hanya itu sebagai screening kita bahwa saham ini bagus karena memiliki keunggulan tersendiri dibanding pesaing-pesaingnya. Ya. Kalau BCA di harganya di PBV-nya 1 mungkin saya akan beli. Ya, karena sekarang ini PBV-nya masih 3,7. Oke. Nah, apalagi coba produk-produk yang memiliki keunggulan di pasar. Kita bisa lihat, misalnya kita cari minyak goreng, cari teman-teman pakai minyak apa? Minyak gorengnya Bimoli, ada juga Vilma, ya kan? Itu sudah ngebrand di hatinya para customer. Itulah mode itu diumpamakan seperti itu. Atau teman-teman sikat gigi pakai produk apa? Pepsodent odolnya. Itulah yang disebut dengan mode. Ya, punya keunggulan tersendiri, dikenal oleh masyarakat luas. Jadi sangat mudah ketika kita membeli saham yang memiliki mode yang kuat, saham-saham seperti yang Indomie yang punya Indofood, kita bisa beli saham Indofood karena apa? Mode-nya kuat gitu. Orang pasti tetap makan mie carinya Indomie. Oke, itulah gambaran tentang mode seperti itu. Cari saham yang mode-nya kuat, kemudian PBV-nya di bawah 0,5 kalau saya ya. Dan cari saham yang PBV kuat, juga ROE-nya ntar kita akan bahas di video berikutnya, kita akan bahas ROE ya. Kemudian itu mode tadi, kita bisa cari saham yang mode-nya bagus. Kemudian kita cari saham yang, kali ini saya akan bahas DER itu contoh ini RALS ya. Ini ada satu saham namanya RALS, Ramayana. Ini saham kalau kemarin kita sudah belajar tentang PE, price earning ratio di saham, kemudian price book value ratio di saham, kita sudah belajar. Kali ini kita akan belajar tentang apa itu DER. Paling bawah liquidity di RTI. Debt equity ratio itu adalah rasio utang terhadap modal. Ya, teman-teman bisa lihat di atas ini ada debt. Debt yang nggak masuk buka laporan keuangan ya. Ini equity-nya 4,17T. 4,17T. Nah, ini liability-nya boleh aja dibagi langsung 4,17T dibanding dengan 1,48. Ya, oke teman-teman, kita akan bahas soal DER. Ya, apa itu DER? DER itu adalah debt equity ratio, rasio hutang berbanding dengan modal, equity ya, bukan aset, equity. Kita bisa lihat di sini ada saham RALS, equity-nya 4,17T dan liability-nya 1,48. Ya, kewajibannya 1,48T. Ini kita coba hitung. 1,48 dibagi 4,17.
kan, sama dengan 35 kali 100, 35%, sama ya di sini ya, 35,549 sini 52, oke kurang lebih. Nah, apa itu DER? Yaitu hutang dia berbanding dengan modal yang tadi kita sebut. Dan kalau kita bicara hutang, otomatis bicara kekuatan itu perusahaan. Ya, kondisi kayak seperti ini, ketika PSBB, ketika krisis, apakah keuangannya kuat? Otomatis orang yang punya hutang sedikit lebih baik lah daripada orang yang punya hutang banyak, perusahaan yang punya hutang banyak. Ya, lebih baik cari perusahaan yang hutangnya sedikit ketimbang yang hutangnya banyak. Bicara hutang yang banyak, hutang seperti apa? Contohnya kita lihat ya. Perusahaan yang punya hutangnya banyak, contoh Real. Nah, Real ini hutangnya luar biasa, 1.300%. Bayangin, dia punya modal 100 juta, dia punya hutang 1,3 M. Perbandingan seperti itu ya. Nah, kalau kondisi keuangan lagi krisis seperti ini, apakah dia bisa survive? Kita nggak tahu. Otomatis tetap peluangnya lebih besar untuk jadi yang terburuk ketimbang jadi yang terbaik kalau hutangnya banyak. Nah, tapi ada satu lagi, kalau kita bicara bank, DR-nya pasti besar, 427, karena bank itu uang nasabahnya dihitung dengan ada rasio tersendiri lah cara menghitung DR-nya. Ya, karena uang nasabah juga dihitung sama dia. Ya, kalau bicara bank, semua pasti DR-nya besar, biasanya di atas 4. Ya, ini Bank BRI, Bank Mandiri ya. Hitungan rumus DR itu berlaku untuk di luar bank. Oke, kita harus cari leasing juga sama. Leasing dan finance ya, finance dan bank itu pasti DR tinggi. Nah, kalau perusahaan seperti yang biasa-biasa, contoh MBSS ya, kita lihat. Nah, ini termasuk rasio DR-nya termasuk kecil, hanya 28%. Ya, ini jadi kemampuan untuk bayar utang dia cukup besar, apalagi cash ratio-nya 257% ya. Kita lihat equity dia 159 miliar ya, 159 juta dolar. Hutang dia hanya 46. Gitu, otomatis dia bisa dengan mudah lah untuk melunasi utang dia. Ya. Kenapa harus mencari perusahaan yang daerah kecil? Nah, banyak faktor, karena biasanya hutangnya besar, kita bisa lihat GCG-nya, nih perusahaan kok hutangnya besar bener, apakah dia nggak niat bayar atau apa? Banyak faktor, teman-teman harus lihat laporan keuangannya. Kadang-kala juga ada perusahaan yang hutangnya besar, dia untuk membeli untuk grow, untuk buka pabrik baru misalnya, untuk ekspansi lah, untuk ekspansi perusahaan baru diakuisisi gitu ya. Kita bisa lihat Indi juga hutangnya 302%, sebesar ini perusahaan batubara grup. Oke, sekilas itu sih dari saya teman-teman. Kita udah belajar tentang DER dan MOD ya. Di video berikutnya saya akan share cara screening gratis cari saham-saham yang murah. Karena kondisi sekarang ini lagi banyak saham-saham yang murah, teman-teman bisa akumulasi saham yang murah dan kita bisa jual ketika kondisi ekonomi Indonesia sudah lebih baik. Sekilas itu aja dari saya teman-teman. Jangan lupa di share, di subscribe, dan dikasih like jika videonya bermanfaat. Thank you untuk waktunya. See you again.